Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Isna Nudiana dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Kali ini kita masih membahas materi yang berada di bab 1, yaitu Jelajah Nusantara. Capaian pembelajaran elemen kali ini adalah membaca dan memirsa. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks tulis, visual, audiovisual dengan membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik juga mampu menilai pemilihan diksi, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada teks fiksi dan informasional secara sederhana. Peserta didik menilai elemen intrinsik seperti alur dan perubahan sikap tokoh dalam teks fiksi. Peserta didik mulai mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi informasi pada teks yang sesuai jenjangnya. Fase capaian pembelajaran adalah fase D untuk kelas 7. Profil belajar Pancasila pada materi ini, peserta didik diharapkan mempunyai jiwa bernalar kritis dan bergotong royong. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menilai efektivitas informasi dengan berlatih menganalisis deskripsi teks dan visual dalam pamflet dengan kritis. C. Menganalisis teks deskripsi dalam sajian visual. Kegiatan 6. Menilai pamflet wisata. Pamflet. Pengertian pamflet. Pamflet merupakan sebuah media promosi yang dipakai untuk dapat memasarkan suatu produk tertentu kepada masyarakat. Pamflet tersebut juga disebut risalah, sebaran, selebaran, atau tebaran. Pamflet suatu tulisan yang dapat atau bisa disertai dengan gambar ataupun tidak, tanpa adanya penyampulan ataupun juga penjilidan, yang kemudian dicantumkan di selembar kertas di satu sisi atau juga pada kedua sisinya. Kemudian dilipat ataupun juga dipotong menjadi setengah, bisa juga sepertiga atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil. Tujuan pamflet: 1. Untuk memberikan edukasi atau juga pelajaran kepada pembacanya, misalnya seperti pamflet mengenai pendidikan. Tujuan kedua, untuk mempromosikan sekolah, mempromosikan produk. Pamflet promosi untuk memperkenalkan sekolah dan produk suatu perusahaan dan lain-lain. Tujuan ketiga, untuk dapat menarik seluruh orang agar terpikat oleh isi pamflet itu. Ciri-ciri pamflet adalah: 1. Biasanya menawarkan suatu produk atau jasa. 2. Menggunakan bahasa yang singkat, padat,
serta jelas dan mudah dipahami pembaca. Ciri ketiga, menggunakan bahasa persuasif. Maksudnya adalah tulisan di dalam pamflet bertujuan mempengaruhi pembaca supaya mau melakukan hal seperti yang dimuat di dalam pamflet, seperti membeli produk yang ditawarkan di dalam pamflet. 4. Informasi yang ditulis dalam pamflet merupakan informasi yang faktual atau juga berhubungan dengan hal yang baru atau kekinian. 5. Memuat isi gambar pamflet jelas supaya memudahkan pembaca dalam memahami maksud isi pamflet. Jenis-jenis pamflet. 1. Pamflet pendidikan. 2. Pamflet kegiatan atau pariwisata. 3. Pamflet niaga. 4. Pamflet politik. Ya, baik, kita perhatikan apa yang dimaksud dengan pamflet pendidikan. Pamflet pendidikan adalah salah satu jenis pamflet yang dibuat untuk memberikan informasi pendidikan, seperti pada seminar pendidikan, lomba pendidikan yang diikuti siswa atau guru. Jenis yang kedua, pamflet kegiatan pariwisata. Pamflet kegiatan pariwisata adalah jenis pamflet dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kegiatan atau aktivitas yang ditujukan pembaca agar bersedia ikut dan juga di dalam suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya keagamaan, sosial, wisata, edukasi, kesehatan, peduli lingkungan, olahraga, dan lain-lain. Jenis yang ketiga, pamflet niaga. Pamflet niaga adalah jenis pamflet yang dibuat sebagai sarana perdagangan. Di dalamnya memuat produk-produk yang ditawarkan. Pamflet ini biasanya disertai dengan iming-iming seperti diskon yang besar ataupun bonus menarik, sehingga para pembaca akan tertarik membeli produk yang sedang ditawarkan dalam pamflet. Jenis yang keempat adalah pamflet politik. Pamflet politik adalah jenis pamflet yang berisi mengenai suatu kegiatan atau aktivitas politik. Misalnya pada kampanye untuk mengajak pembaca memilih calon kepala daerah, camat, lurah, dan lain-lain. Langkah menilai efektivitas informasi dalam pamflet. 1. Baca dan pahamilah dengan teliti pamflet yang akan dinilai dengan teknik membaca dalam hati. Langkah kedua, informasi-informasi penting tandai dengan garis bawah. Selanjutnya, informasi tersebut dicatat. Langkah ketiga, berdiskusilah dengan temanmu. Cek ulang informasi-informasi yang sudah didapatkan bersama. Langkah yang terakhir, langkah keempat, sampaikanlah hasil penilaian efektivitas informasi pamflet secara lisan atau tertulis dengan kalimat yang efektif. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan tentang awalan me. Penulisan kata berawalan me yang dirangkaikan dengan kata yang diawali huruf K, P, T, S. Bagian 1. Fonem K, P, T, S akan luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, S. Misalnya di sini adalah kata mempengaruhi. Imbuhan me
akan luluh menjadi mem, dan huruf P kata pengaruh, huruf P-nya luluh sehingga menjadi kata mempengaruhi. Kata mempengaruhi berasal dari imbuhan me ditambah dengan kata pengaruh. Sama halnya dengan kata memesona, berasal dari imbuhan me ditambah dengan kata dasar pesona. Huruf P pada pesona menjadi luluh, sehingga terbentuklah menjadi kata memesona. Kata mengarantina, imbuhan me ditambah dengan kata dasar karantina. Huruf K pada kata karantina juga luluh. Contoh berikutnya, menyapu. Imbuhan me ditambah dengan kata sapu. Imbuhan me mengubah kata sapu menjadi luluh, sehingga katanya menjadi menyapu, bukan mesapu. Contoh berikutnya yaitu mengupas. Berasal dari imbuhan me ditambah kupas. Dan masih ada contoh lainnya. Kita lanjutkan poin kedua. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misalnya, kata memprakarsai berasal dari imbuhan me ditambah kata dasar prakarsa ditambah dengan akhiran i. Mengkriminalkan berasal dari imbuhan me ditambah kata dasar kriminal ditambah dengan akhiran kan. Mengklasifikasi berasal dari imbuhan me ditambah kata klasifikasi. Dan contoh berikutnya yaitu kata menstabilkan. Imbuhan me ditambah kata stabil ditambah dengan akhiran kan. Kata-kata dasar pada contoh ini ketika mendapat imbuhan me, huruf P, huruf K, dan huruf S tetap tidak luluh. Artinya masih menggunakan kata aslinya. Huruf P, K, dengan S masih bentuknya asli. Lanjutkan poin ketiga. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, S. Misalnya adalah kata mempertaruhkan. Imbuhan me ditambah imbuhan per ditambah kata dasar taruh ditambah dengan akhiran kan. Kata mempertaruhkan di sini mendapat awalan 2 kali, yaitu menggunakan awalan me dan menggunakan awalan per. Contoh berikutnya mempertanyakan. Prosesnya adalah imbuhan me ditambah dengan imbuhan per ditambah kata tanya dan akhiran kan. Contoh selanjutnya yaitu kata mempersilahkan. Prosesnya imbuhan me ditambah imbuhan per ditambah kata dasar sila dan ditambah akhiran kan. Contoh selanjutnya kata memperkeruh. Imbuhan me ditambah imbuhan per
tambah kata dasar kruh. Jadi, kalau kalian perhatikan baik-baik, pada poin ketiga ini, huruf KPTS tidak luluh karena kata-kata ini mendapat imbuhan 2 kali, yaitu mendapat awalan me dan mendapat awalan per. Bagaimana? Mudah-mudahan dari uraian yang sudah disampaikan, kalian bisa pahami. Sebagai tugas, kalian buka dan bacalah buku paket Bahasa Indonesia karangan Rahma Sumbarna dan kawan-kawan, halaman 14 sampai halaman 21. Kemudian kalian kerjakanlah kegiatan 6, halaman 17, halaman 18 dan 20. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan media pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.